Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke renungan harian pada hari ini, Selasa 10 Januari 2023, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan waktu ini bagi kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, karena Engkaulah yang hadir Tuhan dalam hati dan pikiran kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 187 ayat 1. Alangkah baik bimbingan-Mu. Tetapi bagi orang beriman, deritanya akan jadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, renungan bagi kita hari ini adalah dari Roma 15 ayat 13. Demikian isinya: semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tema renungan kita adalah berlimpah dalam pengharapan. Perlu kita mengetahui tentang jemaat Roma, di mana jemaat di Roma terdiri dari orang bukan Yahudi yang baru menjadi Kristen dan orang Kristen Yahudi yang kembali ke Roma setelah mengalami pengusiran oleh Kaisar Claudius beberapa tahun sebelumnya. Adanya latar belakang warga jemaat yang berbeda, sehingga terdapat banyak cara yang berbeda dalam memaknai Injil. Hal ini dapat menjadi akar permasalahan di dalam jemaat ketika muncul konflik atau permasalahan iman. Misalnya, pengakuan hak istimewa atas orang Yahudi yang mengklaim diri sebagai umat yang pertama mendapat pemanggilan dan pengutusan sejak Abraham. Dengan adanya klaim keistimewaan jemaat Yahudi dan non-Yahudi, Kristen awal dan Kristen kemudian, Kristen yang kuat saja atau Kristen yang lemah, ini bisa membuat pengkotakan hingga bisa menimbulkan perpecahan. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan supaya jemaat bersatu dengan meneladani Kristus. Caranya ialah dengan berpikir positif bahwa keadaan jemaat yang terdiri dari orang-orang yang kuat
dan orang-orang yang lemah adalah kesempatan untuk hidup dengan saling menopang dan saling menolong dalam menaati dan menuruti kehendak Tuhan. Maka setiap orang harus memiliki kerelaan untuk mau menerima, mau menolong, dan saling melayani satu sama lain. Situasi perbedaan seperti ini seharusnya menjadi suatu kesempatan untuk mewujudkan sebuah persekutuan yang indah demi kemuliaan Allah. Demikian juga dalam jemaat, bagaimana kita membuat perbedaan dalam persekutuan jemaat menjadikan potensi untuk saling melayani. Bila ada menganggap diri lebih dan lainnya kurang, entah itu dalam hal kemampuan, motivasi, kesetiaan, keteladanan, dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan masalah. Maka seperti jemaat di Roma, marilah untuk belajar meneladani Kristus yang hidup tidak untuk kesenangan dan kepuasannya sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tuhanku, berkat-Mu limpah Kau berikan padaku, bagai hujan yang perlahan membasahi diriku. Aku pun dan curahkan padaku. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.